Untung ayah saya sudah wafat ya. Kalau enggak, wah ayah saya pasti, Mencak-mencak. Aku yang ngasih nama tuh. Acak, diacak-acak. Halo pendengar setiap podcast dimanapun kalian berada, balik lagi bareng aku Ramadan MK, podcast Tanya Sejarah. Edisi kali ini kita mau ngebahas 11 tahun wafatnya sosok sastrawan besar Indonesia, yaitu W.S. Rendra. Saya di sini sudah ditemani oleh Selendang Sulaiman, yaitu Ketua Komunitas Burung Merak Rendra. Kemudian ada Om Sudibianto. Halo Om. Halo. Apa kabar? Baik. Nah, beliau ini Om Sudibianto adalah adik sekaligus murid dan anggota Bengkel Teater. Nah, kita akan membahas banyak hal tentang sejarah sosok W.S. Rendra. Langsung ke Ketua Komunitas Burung Merak, yaitu Selendang Sulaiman. Kita nih apa namanya, haul ke-11 ya Om Dip. Ya, haul ke-11. Haul merayakan kerinduan kami. Kalau aku pribadi nggak sempat ketemu. Ya sama dengan dari SMA pengen ketemu Om Dip. Jadi niatnya tuh di kampung. Saya mau pergi dari kampung, cita-cita cuma satu, mau belajar teater ke Bengkel Teater Rendra di Depok. Iya. Ditanya mau kuliah apa enggak, ya kuliah di sana saya bilang. Ternyata ibu bilang jangan, kamu sekolah aja di Jogja. Ya sudah, terpaksa saya ke Jogja, tapi di situ saya tetap belajar tentang Rendra. Sampai saya nulis skripsi tentang Rendra, yang ternyata Om di situ ada beberapa yang ternyata itu tidak kurang benar gitu. Salah informasi. Padahal ya informasinya juga Om Dip. Jadi referensi banyak nih. Ada biografi pendek-pendek di buku puisi lah, antologi cerpen, antologi esai, di media di Wikipedia. Namanya itu beragam untuk Masuki. Jadi sini tidak hanya kita berdua, ada Masuki juga. Oh iya, ada Masuki juga. Kita berempat bingung sampean. Ini yang mana yang benar? Ada yang nyebut W.S. Rendra itu Wile Produs Surendra Broto Rendra. Ada yang nyebut Wile Produs Surendra Broto Bawana Rendra. Wile Produs Surendra Bawana Rendra. Ada Wile Produs Surendra Bawana, panjang. Akhirnya ya sudahlah. Itulah nama-nama yang dipakai oleh banyak orang. Tapi saya manggil yang ngambil agar mudah, Willy Produs Surendra Rendra saja, yang disingkat menjadi W.S. Rendra. Kemudian setelah masuk Islam menjadi, ada yang nyebut Wahyu Sulaiman Rendra. Itu yang benar aslinya itu Om Dip. Iya. Saya juga baca itu kesalahan-kesalahan menyebut nama Mas Rendra itu ya. Baru sekarang ini saya dapat kesempatan untuk meluruskan. Alhamdulillah. Iya. Di hal yang ke-11 tahun ini. Ayah saya memberi nama Mas Rendra itu dengan nama Surendra Bawono. Titik. Ya. Kemudian Surendra Bawono Cengel bayi ini dibaptis dengan nama baptis Willy Produs Surendra. Jadi W.S. Rendra itu Willy Produs Surendra. Su-nya di Pisah. Dan Bawononya kepanjangan kata Mas Rendra ya. Jadi cuma dipakai W.S. Rendra, dan itu kemudian menjadi terkenal dengan nama itu Mas Rendra itu. W.S. Rendra. Yang sampai sekarang itu orang tahunya W.S. Rendra. Aslinya kalau dari ayah itu Surendra Bawono, Willy Produs Surendra Bawono. Ada artinya nggak itu? Surendra Bawono itu raja dunia. Jadi ayah saya itu memang guru bahasa Indonesia, guru bahasa Jawa Kuna, ya, guru ekonomi juga di Saint Joseph itu. Nah itu memang pada zaman itu dia lahir di zaman penjajahan ya, tahun 35. Nah, Surendra Bawono, ya, itu kita harus menghidupkan raja
dunia. Jadi di tanah Jawa ini ada raja. Penguasa dunia. Bukan apa penjajah itu yang menguasai hidup kita gitu. Nah, kemudian 11 tahun kemudian kan saya lahir. Saya lahir tahun 46 setelah proklamasi kemerdekaan. Dengan bambu runcing kita nekat berjuang dan sampai kemudian merdeka. Makanya saya dikasih nama Sudibyanto. Dibyo itu artinya kalau dalam bahasa Jawa itu sakti, ya, digdaya, ya. Jadi berarti usianya udah berapa sekarang Om? oh sekarang 74. Wah. Masih muda. Masih muda. Ini ternyata namanya itu Ada maknanya. itu, tapi maknanya orang biasa. Tak kira WS itu singkatan dari Wahyu Sulaiman malah. Nah itu Belum. setelah masuk Islam tadi. Setelah masuk Islam, setelah diperkenalkan dengan agama Islam oleh Syu'bah Asa, bahasa. kemudian oleh sahabat-sahabat Rindra yang lain. Ada lagi sesepuh-sesepuh antara yang termasuk itu apa? Sahabat Cak Nun. Jangan Ya, belakangan mungkin ya. ya. Itu satu. Jadi nulis skripsi itu ya berdasarkan buku-buku yang ternyata itu bukan malah memberikan pencerahan kan, ternyata malah bingung gitu. Iya. Penjelasan Itu sebenarnya pernah ditanya sama di dekanmu. bukan ada acara di stasiun TV miliknya pemerintah waktu itu. Jadi ditanya namanya siapa. Jadi baru bisa nyimpulin sekarang. Ternyata bener di situ ngomong Surendro Bawono. Itu yang benar ya? Iya ngomong Iya. di situ. Surendro Bawono. Cuma dibalik lagi sama hostnya Surendro Bawono Rendra gitu kan. Bingung lagi dia. Untung ayah saya sudah wafat ya. Kalau enggak, wah ayah saya pasti, Mencak-mencak. aku yang ngasih nama tuh. Acak-acak. Jadi banyak itu kalau baca skripsi itu kan Iya. itu baca mentor kami itu baca dicoret-coret ini enggak penting, pokoknya yang keliru itu mulai dari SMP salah penyebutan nama gitu kan. SMP sebenarnya nggak ada juga, misalnya bingung ada yang soal ini tari penari Srimpi, Ya. penari ibundanya ya. Nah, itu yang sering juga Salah. Ya, selama ini Banyak aku buku, dengar juga banyak gitu. informasi sebagai penari ibu itu sebagai penari Srimpi Keraton Surakarta Hadiningrat. Padahal sama sekali tidak betul itu. yang Ibu betul. itu penari Srimpi dari sejak muda, sejak kanak-kanak ya. Itu penari Srimpi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Jogja. Yang bener Jogja. Bab Eyang itu pujangga keraton Jogja, tinggal di Jogja, dan kemudian anaknya tuh masuk ke keraton, dididik di keraton, dan kemudian nembang, pinter nembang, ngarang tembang segala. Kemudian tari-tarian, dia termasuk penari Srimpi Jogja. Ibunya W.S. Rendra. Karena harus masih gadis-gadis masih perawan loh, penari Srimpi itu. Ya, itu lu penari Srimpi itu apa sih? sakralnya gitu. Ya penari khusus itu. Oh. Ya, penari khusus. Adalah itu ada hubungan dengan Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Oh, ada mitologisnya ke sana Iya, ya. sakral. Sakral ya. Sakral. Enggak sembarangan lah. Tarian itu yang menciptakan Hamengkubuwono. Hamengkubuwono. Oke. Namanya siapa? Ibu. Ibu itu Raden Ayu Ismadilah. Katarina. Terus Katarina? setelah kawin dengan ayah saya dibaptis, Oke. mertuanya juga dibaptis. Jadi yang Suryani Ngalogo itu juga dibaptis sama ayah saya. Keluarga-keluarganya, adik-adiknya
ibu juga dibaptis. Romo Kandar, Romo Benawi itu Katolik semua jadi. Itu kuatnya bapak saya itu gitu. Misionaris ya Om ya. Iya. Nah, Broto Atmojo. setelah kawin dengan itu Sugeng Broto Atmojo ya, nama kecilnya Sugeng. Jadi Raden Ayu Katarina baptisnya Ismadilah Broto Atmojo. Tuh ada 2 tuh. Ketiga. Aku hanya jadi katalisator aja ini. Tentang pendiri Bengkel Teater Hendra, Iya. saya dengar-dengar itu kisruh juga ya. Katanya siapa yang Banyak Om yang rumor? nonton gitu kan. Ya Yang kan ngaku-ngaku. di YouTube banyak kan. Di TV lagi di sharingnya. Live waktu itu. Kok tiba-tiba ada pendiri Bengkel Teater Hendra ada pendirinya gitu kan. Puisi. Ya gimana ya Gini ya, Bengkel Teater itu emang ada di Jogja pertama. Pendirinya antara lain Mas Rendra, Aswar AN, Pak Di Sumanto, Murtri Purnomo, Khairul Umam, Amak Bajun. 6. Ada 6 berarti ya. 6 itu. Tahun berapa sih Om berdirinya? Kalau Nomor 8. 68 ya. 68-an lah ya. Ya. Sepulang dari Amerika. Gitu. Nah ini saya masih penasaran sampai sekarang Om. Waktu di UGM itu kan lulus, cuma nggak wisuda ya? Apa wisuda tapi nggak ngambil ijazah? Enggak sampai selesai kok. Oh nggak sampai Enggak selesai. sampai selesai Mas Rendra itu. Oh yang di UGM itu nggak sampai selesai. Soalnya ada yang menulis kan, tapi itu setelah bisa selesai tulis. Disebutnya itu udah lulus, disebutnya lulus Lulusan sudah. karena habis itu kan ada apa itu namanya, dapat doktor honoris causa kan dari UGM kan. Lalu entah bagaimana artikel atau berita itu terbit bahwa Rendra itu lulus dari UGM cuma tidak wisuda dan tidak ngambil ijazah gitu. Aslinya tuh enggak ternyata ya Enggak. dari UGM. Itu udah berapa berarti? Udah banyak itu. Pokoknya dia intinya ada yang nyebut lulus, ini tidak lulus. Maksudnya tidak lulus itu tidak Bukan tidak, diolah ya. tidak melanjutkan. Tidak melanjutkan. Oke Om, Terima kasih. Om Sudibianto sama Bang Selendang Sulaiman, Bang Mas Uki, terima kasih waktunya. Oke, saya tutup dulu seri podcast kali ini. See you, bye bye.